Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya di kelas kita pada hari ini untuk kembali membahas pelajaran fisika yang tentunya menyenangkan kan. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita memulainya terlebih dahulu dengan membaca doa ya. Doa masing-masing, doa dalam hati, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu mau memeriksa dulu ya siapa yang hadir. Baik. Dian Febrianti Hadir. Lilis Trianti, Hadir. Messi Awalia, Hadir. Rema Anjani, Hadir. Risari Madonna, Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya mengenai masih dengan tema yang sama tentang fisika. Jadi kemarin kan kita belajar mengenai defek massa serta energi ikat. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutan dari materi ini dalam bab yang sama, yaitu fisika inti. Pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai reaksi inti. Nah, jadi reaksi inti itu merupakan reaksi yang terjadi dalam sebuah inti, yaitu inti atom. Nah, hal yang harus digarisbawahi pada materi ini ialah pada materi ini masih berlaku hukum kekekalan Nah, jadi pada materi reaksi inti ini berlaku ya hukum kekekalan energi dan juga muatannya. Muatannya juga bersifat tetap baik sebelum reaksi maupun sesudah reaksi. Nah, reaksi inti ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, jenis pertama adalah reaksi fisi. Dan jenis yang kedua adalah reaksi fusi. Nah, apa sih perbedaan dari reaksi fisi dan reaksi fusi ini? Nah, kita akan bahas satu persatu ya.
Dimulai dari reaksi fisi terlebih dahulu. Nah, reaksi fisi itu merupakan reaksi terbelahnya satu inti atom menjadi beberapa inti atom yang lain yang ukurannya pasti lebih kecil dan lebih ringan juga masanya karena dia terpecah kan. Nah, jadi secara singkat kita definisikan reaksi fisi itu sebagai reaksi pembelahan. Nah, untuk penggambaran reaksi fisi ini dapat kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi, misalkan ada sebuah inti atom begini, kemudian dia ditembaki dengan sebuah neutron. Jadi ditembak gitu ya, cus gitu. Nah, maka neutron ini akan membelah dari inti ini menjadi inti yang lebih kecil lagi. Lebih kecil bukan? Nah, selain menghasilkan inti atom yang lebih kecil, pada reaksi fisi ini dia juga akan menghasilkan ada neutron baru lagi. Nah, ada neutron baru lagi. Dan jangan lupa pada reaksi fisi ini ia juga menghasilkan sebuah energi. Karena reaksi fisi ini menghasilkan energi, kira-kira pada kehidupan sehari-hari kita dia digunakan untuk apa ya? Nah, reaksi fisi ini biasanya berlangsung di dalam sebuah reaktor nuklir. Nah, kalau di Indonesia, reaktor nuklir itu dia berada di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, jadi contohnya PLTN. Nah, di dalam reaktor nuklir tersebut, reaksi fisi yang terjadi itu terjadi secara terkendali. Jadi insya Allah tidak akan menimbulkan sesuatu yang bahaya bagi manusia ya. Nah, bagaimana sih kalau nggak terkendali? Nah, itu yang bahaya. Kalau reaksi fisi ini terjadi tanpa terkendali, maka ia akan menghasilkan sebuah energi yang sangat besar dan akan menimbulkan sebuah ledakan. Nah, jadi kalau pada PLTN reaksi yang terjadi itu terkendali, sedangkan pada bom itu reaksinya tidak terkendali. Nah, untuk bom ini tadi itu contohnya dia pernah meledak di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Tahu kan, pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang digunakan adalah bom dengan tenaga dari reaksi fisi. Contoh reaksinya itu seperti ini ya. Misalnya sebuah neutron, ini lambang neutron ya, dia menembaki sebuah inti uranium. Nah, kemudian uranium ini menyerap satu neutron ini menjadi uranium 236. Dua tiga lima ditambah 1 236 bukan? Nah, karena uranium menyerap satu neutron tadi, maka uranium menjadi sangat tidak stabil. Nah, kemudian
inti uranium ini terbelah. Nah, contohnya dia terbelah menjadi inti barium dan kripton. Selain itu dia juga tadi menghasilkan neutron yang baru lagi ya. Coba 144 tambah 89 itu 233 ya. Berarti kurang 3 neutron kan. Karena tadi apa? Berlaku hukum kekekalan muatan. Jadi muatan sebelum dan sesudah itu harus sama. Kalau di sini mulanya 236, maka sesudahnya juga 236 totalnya. Jadi ditambah 3 neutron. Dan jangan lupa ada energi yang dihasilkan. Nah, untuk menghitung energi ini nanti akan kita gunakan rumus yang kita telah pelajari sebelumnya ya, berupa rumus energi ikat dan efek massa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi fusi. Nah, pada reaksi fusi ini bisa dibilang ia merupakan kebalikan dari reaksi fisi. Jika reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti atom menjadi inti atom lebih kecil lagi. Nah, reaksi fusi ini merupakan penggabungan. Nah, penggabungan beberapa inti atom menjadi inti atom yang lebih berat. Jadi penggabungan. Nah, jadi gitu. Kalau fisi itu terbelah, maka fusi itu dia tergabung. Nah, kalau mau penggambarannya ya seperti tadi, misalkan ada 2 inti gitu. Pada suhu yang sangat panas dan tekanan yang tinggi, nah dia menghasilkan inti lain yang lebih besar. Dan pada reaksi ini juga terdapat pelepasan energi yang sangat cukup besar. Bahkan energi yang dihasilkan pada reaksi fusi ini jauh lebih besar daripada reaksi fisi. Nah, contohnya apa? Contohnya ialah yang terjadi pada matahari. Nah, jadi cara terjadinya reaksi fusi ini ia membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi sampai 10⁸ derajat Celcius panasnya. Dan itu dapat terjadi pada matahari karena matahari memenuhi kedua kondisi tersebut. Selain terjadi pada matahari, reaksi fusi ini juga dapat dijadikan sama seperti reaksi fisi tadi, dia juga dapat dijadikan bom. Dan biasanya inti yang digunakan adalah bom hidrogen. Contohnya ini ya.
Nah, untuk reaksinya contohnya seperti ini ya. Misalkan ada hidrogen, deuterium, dan hidrogen, tritium. Dia bergabung menjadi inti yang lebih berat. Dia bergabung menjadi helium. Dan kita lihat ya muatannya. Nah, muatan sebelum dan sesudah itu harus sama. Di sini intinya mempunyai masanya totalnya 5 ya. Ada 5 partikel. Kemudian di sini baru 4. Berarti dia menghasilkan 1. Kalau 1 berarti, kalau ini berarti neutron ya. Dan jangan lupa menghasilkan energi. Sampai titik ini, apakah ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Baik, kepada Risa dipersilakan. Saya masih belum mengerti tentang reaksi pada matahari, Bu. Apakah bisa Ibu menjelaskan lagi lebih detail tentang reaksinya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya pertanyaannya, Risa. Baik, saya jawab satu persatu dulu ya. Jadi begini, matahari itu mempunyai suhu dan tekanan yang sangat panas, bukan? Bahkan pada inti matahari itu suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Itu sangat tinggi. Nah, pada suhu yang seperti itu, atom-atom itu dia berpecah. Pada inti itu, pada proton dan neutron, mengapa mereka bisa bersatu? Karena mereka ada yang namanya gaya intrinsik inti. Nah, pada suhu yang sangat besar tersebut, gayanya menjadi mengecil, gayanya menjadi berkurang sehingga mereka terpecah-pecah. Jadi di situ ada yang namanya zat plasma. Ada materi yang padat, cair, dan gas kan. Jadi sebenarnya ada 4. Jadi ada lagi tambahan yaitu plasma. Jadi plasma itu proton dan neutron dia bergerak secara sendiri-sendiri begitu. Nah, pada saat yang sama dan juga karena terpisah tadi, dia bergerak secara sangat cepat juga. Maka suatu ketika ada yang bertabrakan dan pada saat itu menghasilkan lagi. Nah, pada saat itulah terjadi reaksi fusi. Nah, itulah mengapa pada matahari itu dia menghasilkan panas, menghasilkan cahaya yang bisa kita rasakan pada siang hari itu. Ya, karena itu berasal dari reaksi fusi tadi. Jadi energi yang dihasilkan itu berupa energi panas, energi cahaya, dan lain-lain. Itu bentuk energi yang dihasilkan. Nah, apakah energi pada matahari itu? Nah, matahari itu kan dari dulu ya, dia menyala dari zaman dulu sekali sampai sekarang. Apakah energinya tidak berkurang, tidak habis-habis? Tentu saja energinya sudah cukup berkurang ya. Dan suatu saat nanti dia juga akan mati, sama seperti bintang yang lainnya. Karena matahari itu bintang ya. Jadi di matahari itu akan mengalami fase di mana ketika energinya habis, dia akan menjadi bintang mati. Dan wallahu a'lam, tidak tahu ya kapan itu terjadi. Baik, mungkin jelas ya untuk saat.
Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, mengapa PLTN menggunakan reaksi fisi Bu, bukan fusi? Makasih Bu. Baik, pertanyaan yang bagus ya kepada Messi. Jadi, mengapa sih PLTN kita menggunakan reaksi fisi bukan reaksi fusi? Sebenarnya bukan PLTN kita saja, tetapi ya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia sampai saat ini masih menggunakan reaksi fisi dalam reaktornya. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi inti atom yang biasanya dipakai pada reaksi fisi itu adalah inti uranium, karena inti uranium itu merupakan zat radioaktif. Jadi dia tuh sangat tidak stabil, sehingga untuk terjadi pembelahan itu lebih mudah. Nah, kemudian mengapa sih tidak reaksi fusi? Ya, bisa saja menggunakan reaksi fusi. Cuman kita ingat tadi ya, pada reaksi fusi dia membutuhkan suhu dan tekanannya sangat tinggi. Sedangkan pada bumi dengan kondisi yang seperti itu sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi sangat sulit begitu. Oleh karena itulah reaksi fusi itu bukan tidak digunakan ya, ini reaksi fusi itu masih dikembangkan. Jadi ya mungkin suatu hari nanti akan ada pembangkit listrik tenaga nuklir dengan yang menggunakan reaksi fusi. Cuman pada saat ini itu masih dikembangkan, masih dalam proses percobaan. Jadi LTN menggunakan reaksi fisi bukan reaksi fusi karena untuk terjadinya reaksi fusi itu lebih sulit. Dia membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat besar. Itu tadi. Masih dalam proses pengembangan ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, berarti selanjutnya kita lanjut ke pembahasan soal ya.
untuk contoh soalnya coba lihat buku halaman 121. Nah, jadi soalnya seperti ini kan. Coba kita hitung ya. Kita ingat dulu ini berlaku hukum kekekalan energi dan muatan. Jadi muatan sebelum dan sesudahnya harus sama ya. Coba kita lihat soalnya. Yang ditanya ini kan, apa yang dihasilkan di sini? Jadi ini untuk protonnya 2 tambah 2 4 ya. Dan di sini baru 2. Berarti kurang 2 ya, kurang 2 proton lagi. Kemudian lihat yang di atas. Untuk intinya 3 tambah 3 6 ya. Sedangkan yang di kiri baru 4. Berarti kurang 2 juga. Nah, jadi coba lihat di pilihannya. Yang di atasnya 2, yang bawahnya juga 2 gitu. Nah ya, jadi jawabannya D ya. Jadi jawabannya itu jawabannya dihasilkan 2 hidrogen ya, atau 2 proton. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Coba lihat soal nomor 5. Jadi pada soal diketahui jika massa ini deuterium 2,014, kemudian massa tritium
massa partikel alfa di sini maksudnya helium ini ya. Massa partikelnya dan massa neutron yang ditanya, maka energi yang dihasilkan adalah, jadi yang ditanya energi yang dihasilkan ya. Baik, jadi kalau untuk soal yang bentuknya seperti ini, dia menanyakan energi padahal yang diketahui itu massa. Nah inilah kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi ini kan apa rumus yang terkenal itu? E sama dengan MC kuadrat, gitu kan. Nah, delta M ini merupakan apa? Defek massa, bukan? Nah, defek massa itu massa sebelum dengan sesudahnya ya. Itu mudahnya. Jadi mudahnya selisih dari massa sebelum dan sesudah. Jadi sebelumnya ini ya, ini massa sebelumnya ya. Nah, massa sebelum dikurang dengan massa sesudah. Jadi 2,014 tambah 3,016 dikurang massa sebelum dikurang massa sesudah. 4,0026 ditambah 1,0084. Nah, ini delta M-nya kali C kuadrat. C kuadrat kemarin apa? Sama dengan 931 mega elektron volt. Ditambah 3,016 6 tambah 4 dikurang 6 tambah 4 jadi 5,030 dikurang 5,0110, kemudian hasil ini dikali sama 931 mega elektron volt. 5,03 dikurang 5,011 ya 0 30 kurang 11 19 dikali oke, ada yang udah dapet jawabannya.
Jawabannya 17,69. Jadi semua jadi ngerti ya gimana cara dari ini pengerjaan soal ini. Nah baik, kita sekarang telah berada di penghujung, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Nah apakah ada di antara teman-teman sekalian, di antara murid-murid sekalian yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba dipersilakan kepada Dian untuk menyimpulkan. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi di dalam inti, di mana masih berlaku hukum kekekalan energi dan muatannya. Reaksi inti terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah reaksi fisi dan yang kedua adalah reaksi fusi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom menjadi inti yang lebih ringan, sedangkan reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti menjadi lebih berat karena suhu dan tekanan yang tinggi. Baik reaksi fisi maupun fusi menghasilkan energi. Contoh reaksi fisi berlangsung di PLTN dan contoh reaksi fusi terjadi pada matahari. Ya, terima kasih ya Dian untuk penyampaian kesimpulannya. Sangat bagus sekali dan cukup lengkap ya. Semoga murid-murid yang lain juga bisa menangkap sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh penyampaian kesimpulan tadi ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan membaca doa masing-masing. Membaca doa di dalam hati ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya itulah ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai dengan sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.